Salam damai sejahtera bagi kita semua. Karena pada pagi hari ini, kasih Tuhan yang begitu luar biasa selalu menyertai kita. Dan Tuhan melindungi kita. Sehingga pada saat ini, kita bisa berkumpul bersama. Walaupun keadaan masih di rumah masing-masing. Tetapi kita terus ingin memuliakan Tuhan. Memuji Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya kita mengangkat satu pujian kita kepada Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan. Sehingga pada saat ini ya Tuhan, kami rindu mendengarkan suara-Mu. Kami rindu mendengarkan firman-Mu Tuhan. Bersabdalah kepada kami dengan kata-kata yang mudah kami mengerti, sehingga kami mengerti maksud firman Tuhan. Dan itu menjadi berkat bagi kami ya Tuhan.
Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan buka Alkitab kita. Firman Tuhan terambil dari kitab Yohanes pasal yang kelima ayat 1 sampai 18. Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 18. Jadi Yohanes 5 ayat 1 sampai 18 saya akan membacakannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, boleh menyimaknya di dalam Alkitabnya masing-masing. Judul perikop dalam Alkitab, penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya dan serambi-serambi itu berbagi sejumlah besar orang sakit. Berbaring sejumlah orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh, "Hari ini hari Sabat, dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkannya. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus, karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapaknya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Ini sungguh luar biasa. Peristiwa bagaimana ada orang yang sakit. Ada yang sudah sakit, dikatakan di situ sudah berapa? Yang sudah kita baca tadi, 38 tahun lamanya, ya. Sakit, ya. Bagaimana orang tersebut sudah tersiksa selama 38 tahun mengalami sakit. Bahkan di situ dikatakan ada di kolam Bethesda itu bukan hanya satu orang, tetapi banyak orang yang berada di kolam Bethesda. Kolam Bethesda itu dikatakan tadi dalam ayat yang kita baca, di situ tempat turunnya malaikat. Ketika malaikat turun, itu ada goncangan, ya, ada goncangan. Nah, goncangan pertama ketika ada orang yang, ya pasti hanya satu orang yang sembuh. Kalau ada 100 orang menunggu di situ, yang tercepatlah yang sembuh. Jadi sampai-sampai orang yang sakit ini menunggu sampai 38 tahun tidak sembuh.
pemberitaan yang luar biasa. Ya. Judul firman Tuhan pada saat ini, kebenaran yang sempurna. Apa itu kebenarannya? Memang manusia itu tidak ada yang benar. Tidak ada yang benar manusia itu. Sekalipun satu pun tidak. Hanya Yesus yang memiliki kebenaran yang sejati, memiliki kebenaran yang sempurna. Kalau kita memperhatikan di dalam perikop yang sudah kita baca, bagaimana juga setiap negara itu memiliki budayanya masing-masing, memiliki kebiasaan masing-masing. Biasanya itu disebut dengan adat istiadat. Ya. Di Indonesia itu banyak suku-suku bangsa. Pasti di setiap suku itu punya adat istiadatnya masing-masing, dan setiap daerah itu punya ciri khas adatnya masing-masing. Dalam budaya Indonesia ada beberapa adat istiadat yang perlu dilestarikan karena memiliki nilai etis yang tinggi dan sesuai dengan ajaran kekristenan. Namun ada juga budaya-budaya atau bahkan adat istiadat yang tidak sesuai lagi dengan kebenaran firman Tuhan, bahkan nilai-nilai kemanusiaan, karena melanggar etika. Yesus Kristus hidup dalam budaya Yahudi yang syarat dengan aturan-aturan keagamaan yang menjadi adat istiadat. Banyak sekali aturan yang mengekang seseorang untuk mempraktekkan nilai kemanusiaan, nilai keagamaan yang benar. Salah satunya adalah mengenai hari Sabat, ya. Yang kita baca tadi bagaimana dalam perikop Yesus menyembuhkan orang di hari Sabat. Ya. Jadi kalau kita memperhatikan di dalam Keluaran 20 ayat 8 sampai 11, di situ ada kata perintah. Perintah Tuhan yaitu ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Ya. Bagian yang selanjutnya itu supaya Tuhan jangan melakukan suatu pekerjaan, itu yang ke-10. Jangan melakukan suatu pekerjaan. Nah, kalimat ini itu dikembangkan oleh orang Farisi, dipakai menjadi dasar supaya orang Yahudi tidak boleh bekerja apapun. Bahkan ketika mereka ingin melakukan kegiatan kemanusiaan seperti menolong orang lain, ya, jadi menolong orang lain itu dianggap itu bekerja. Ya, mereka menafsirkan sesuatu kalimat dengan asal-asalan. Firman Tuhan itu dibuat menjadi adat istiadat, menjadi larangan yang sakral. Karena itu dikatakan ingat dan kuduskanlah hari Sabat dan tidak boleh bekerja apapun. Itu dibuatnya ditafsirkan bahwa tidak boleh menolong orang lain. Nah, peraturan-peraturan keagamaan pada zaman Yesus hidup begitu mengekang kehidupan umat Tuhan. Sebenarnya Sabat diadakan bukan untuk menyusahkan, tetapi agar menjadi berkat. Orang Yahudi menambahkan banyak peraturan tentang hari Sabat yang pada awalnya tidak demikian, lalu akhirnya menyusahkan mereka sendiri. Ahli-ahli Taurat membuat berbagai peraturan tambahan supaya orang mengerti apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Sayangnya mereka jadi mengutamakan peraturan tambahan sehingga mengaburkan makna asli dari hukum Taurat. Ada akibatnya. Akibatnya apa? Larangan bekerja pada hari Sabat berganti makna menjadi larangan untuk melakukan segala sesuatu. Nah, beda ya. Padahal larangan di hari Sabat itu hanya apa? Jangan bekerja, jangan melakukan pekerjaan apapun. Ya. Jangan melakukan pekerjaan apapun, itu firman Tuhan. Tetapi ditafsirkan oleh orang Yahudi jadi tidak boleh melakukan apapun. Saya katakan, mengangkat tilam itu bekerja atau enggak? Enggak bekerja. Itu melakukan kegiatan, bukan bekerja.
firman Tuhan. Itu yang harus ditafsirkan dengan benar menurut firman Tuhan, bukan menurut pikiran manusia. Ya, ketika Yesus melakukan mukjizat penyembuhan pada hari Sabat, dia dianggap telah melanggar firman Tuhan. Namun sejatinya yang dilanggar Yesus adalah adat istiadatnya. Jadi yang dilanggar Tuhan Yesus itu bukan firman Tuhan, bukan hukum Taurat, tetapi adat istiadat orang Yahudi. Ya, hari Sabat itu tidak boleh bekerja, sedangkan adat istiadatnya orang Yahudi pada hari Sabat tidak boleh melakukan sesuatu apapun. Nah itu, jadi Yesus itu bukan melanggar firman Tuhan, tetapi Yesus yang sebenarnya adalah melanggar adat istiadat orang Yahudi. Ya, bagi Yesus, karena dia adalah firman, ya, memahami dengan baik perbedaannya, sehingga dia menegur dengan keras orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Ya. Istiadat inilah yang menjadi alasan untuk menolak kuasa Yesus, bahkan menolak Yesus sendiri. Ya. Ini dasar dari orang-orang Yahudi, ahli-ahli Taurat, orang Farisi. Kenapa mereka tidak suka Yesus? Kenapa mereka menolak Yesus? Karena Yesus melanggar adat istiadat orang Yahudi. Bagaimana kebenaran yang sempurna itu? Bagaimana sebenarnya Yesus mengungkapkan kebenaran-kebenaran yang sempurna? Yang pertama, ayat 1 sampai 9 itu sangat-sangat jelas sekali. Di situ menerangkan bahwa ketika Yesus menyembuhkan orang di hari Sabat, menyembuhkan orang sakit, Yesus begitu tidak teganya, Yesus begitu terharu melihat seorang yang sakit sudah 38 tahun, tidak ada yang menolong keluarganya, sanak saudaranya, tidak ada yang menolong, membawakan ke kolam Bethesda, sehingga hati Yesus merasa iba, kasihan, sehingga Yesus mengatakan bahwa berdirilah dan berjalanlah, angkatlah tilammu. Itu dikatakan oleh Yesus. Dan Yesus iba lagi. Yesus menunjukkan kebenaran melalui nilai kemanusiaan. Yesus menunjukkan bahwa nilai kemanusiaan itu diposisikan lebih tinggi daripada adat istiadat. Untuk apa memiliki adat istiadat yang baik tetapi kita tidak peduli kepada orang lain? Rasa kemanusiaan kita melihat orang lain. Tetapi Yesus tidak mementingkan adat istiadat orang Yahudi. Dia mengambil resiko itu, melanggar adat istiadat, bukan melanggar firman Tuhan, untuk menolong sesama, untuk menolong manusia. Lebih lagi orang tersebut sudah 38 tahun lamanya menderita sakit. Nilai kemanusiaan diutamakan, diprioritaskan daripada adat istiadat. Kenapa harus mengikuti adat istiadat tetapi malah justru tidak menolong orang lain? Membiarkan orang lain, di mana hati kita, di mana kasih kita? Kenapa kita mau mengapa Yesus berkata bahwa harus mengikuti adat istiadat sehingga mengorbankan orang? Akankah lebih baik menunjukkan kasih? Ini menjadi pelajaran bagi kita yang luar biasa. Mungkin adat istiadatnya di kampung kita, di desa kita begitu mengekang kita. Tetapi ingatlah, nilai kemanusiaan, nilai sosial, nilai kasih itu lebih penting ketimbang adat istiadat. Ketimbang adat istiadat. Ya. Contohnya, saya katakan ini. Saya contohnya gini, ada adatnya orang yang beragama lain, ya, ada agama yang lain. Kalau dikunjungi, ya, kalau ada mungkin tetangga kita orang Muslim dikunjungi tidak mau, atau ya, ini pernah kami alami sendiri, keluarga kami pernah kami alami. Ketika kami menunjukkan kasih kepada keluarga saudara kami Muslim dengan cara apa? Biasanya di hari Natal kami di Bengkulu itu memotong ayam, kemudian dimasak, diterantarkan, ya, diantar-antarkan ya, kepada saudara, kepada
ketika kami memberikan kepada saudara, nantinya ketika kami pulang itu dibuang. Adat istiadat mereka tidak menerima makanan dari orang Kristen. Itu adat istiadat mereka. Tetapi kita peduli. Biarkan saja kita melanggar, biarkan saja dia benci kita, seperti Yesus itu dibenci oleh orang-orang Yahudi, orang Farisi, ahli Taurat karena melanggar adat istiadat. Tetapi kalau kita perlu menunjukkan kasih kepada orang lain, tunjukkanlah. Karena nilai kemanusiaan, nilai sosial itu lebih penting daripada adat istiadat. Tunjukkanlah seperti Yesus menunjukkan bahwa dia menyembuhkan orang yang sakit, itu lebih penting. Ya. Nilai kemanusiaan itu lebih penting. Menyembuhkan orang lain itu lebih penting daripada menuruti adat istiadat orang Yahudi. Karena berbeda. Kalau hukum Taurat itu adalah dibuat oleh Allah, sedangkan adat istiadat itu dibuat oleh manusia. Yang mana kita melakukan, Tuhan sudah menunjukkan kasih-Nya, bahwa kasih itu adalah perintah, sedangkan adat istiadat itu manusia. Mana yang mau kita lakukan? Perintah Allah atau perintah manusia? Perintah manusia adat istiadat, perintah Allah adalah kasih. Seharusnya kasih kepada orang lainlah yang harus kita utamakan, harus menjadi nomor satu, bukan peraturan manusia yang nomor satu. Nah, pernah ada berita, ya, yang agak bagi saya itu sepertinya kok begitu ya manusia. Ada berita pernah saya lihat itu pas musim corona ini, ya, aturan pemerintah katakan tidak boleh bersentuhan, benar nggak? Pemerintah manapun baik di Indonesia, baik di seluruh dunia yang sedang mengalami COVID ini, mereka mengatakan bahwa pemerintah memiliki aturan tidak boleh bersentuhan, bahkan bersalaman itu ada seperti ini, tidak boleh bersentuhan. Nah, ketika lihat di berita, saya tidak begitu paham itu laki-laki atau perempuan. Di berita saya lihat itu seseorang jatuh pingsan, tapi tidak ada yang memperhatikan, padahal di situ banyak orang. Di situ banyak orang loh, yang lalu lalang, yang beli di situ banyak. Tetapi tidak ada satupun manusia yang peduli kepada orang yang jatuh itu tadi. Di mana nilai kemanusiaan? Di mana nilai kasihnya melihat orang tergeletak jatuh? Dia lebih mementingkan peraturan pemerintah ketimbang kasih. Tetapi Yesus mengajarkan kepada kita kasih kepada orang lain, menyembuhkan orang lain, menolong orang lain, itu lebih utama daripada peraturan manusia. Mari tegakkan, mari tunjukkan bahwa nilai kasih, nilai kemanusiaan lebih tinggi daripada adat istiadat. Yang kedua, apa yang Yesus tunjukkan ketika Yesus menunjukkan kebenaran yang sempurna itu? Ayat 14 sampai 17 mengatakan ini. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Yang disampaikan Yesus adalah firman Tuhan. Yesus melanggar adat istiadat, bukan hari Sabat, bukan hukum Taurat. Karena Yesus menunjukkan bahwa firman Tuhan itu didudukan lebih tinggi daripada adat istiadat. Jadi jangan disamakan. Jadi firman Tuhan jangan disamakan dengan adat istiadat. Hari Sabat jangan disamakan dengan adat istiadat. Itu sesuatu yang berbeda. Jangan diselaraskan. Hari Sabat itu berkata jangan bekerja, sedangkan adat istiadat tidak
dimaksudkan. Sedangkan adat istiadat orang Yahudi di hari Sabat tidak boleh melakukan segala sesuatu. Berarti melakukan segala sesuatu bukan hanya bekerja. Kita jalan pagi aja tidak boleh. Kita belanja tidak boleh. Padahal belanja itu bukan bekerja. Ya nggak boleh. Ke warung nggak boleh. Beli rokok apalagi nggak boleh. Ya nggak boleh. Itu ada yang berbeda ya. Padahal itu bukan bekerja. Berarti kalau tidak boleh melakukan segala sesuatu, makan pun bisa aja nggak boleh. Iya. Karena apa? Adat istiadat orang-orang Yahudi tidak boleh melakukan segala sesuatu di hari Sabat. Berarti cuma apa? Dia bolong aja. Nggak boleh ngapa-ngapain. Nggak makan dong. Nggak minum dong. Puasa seharian. Cuma duduk diam begitu aja. Nggak ngelakuin apa-apa. Kan berbeda dengan firman Tuhan. Ya. Jadi firman Tuhan dan adat istiadat jangan disatukan satu. Jangan disamaratakan. Firman Tuhan itu jauh lebih tinggi daripada adat istiadat. Nah, Yesus menempatkan firman Tuhan itu jauh lebih tinggi. Makanya Yesus berkata, Bapakku, ya, ayat yang ke-17 tadi. Tetapi berkata, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Ya. Bapakku bekerja, maka aku bekerja. Itulah firman Tuhan. Jadi Yesus mendudukan firman Tuhan itu jauh lebih tinggi otoritasnya daripada adat istiadat. Jadi mari, ini menjadi pelajaran bagi kita semua yang luar biasa. Firman Tuhan itu adalah Allah sendiri. Firman Tuhan itu adalah Yesus, karena di dalam Yohanes pasal 1 itu sangat jelas ya. Kita buka lagi, kita mulai ke belakang. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi firman Tuhan itu adalah Allah sendiri. Jadi kalau kita menempatkan firman Tuhan itu sama dengan adat istiadat, berarti sama saja kita menempatkan Allah itu sama rata dengan adat istiadat. Padahal Allah itu lebih berkuasa, lebih tinggi daripada adat istiadat. Jadi mari kita tempatkan firman Tuhan di dalam hidup kita itu nomor satu. Allah itu nomor satu daripada adat istiadat. Sama seperti yang dilakukan oleh Yesus. Dia tetap melakukan pekerjaannya. Dia tetap mau menyembuhkan orang lain karena Bapa, karena firman Allah yang dikerjakannya. Karena firman Allah yang dikerjakannya. Walaupun itu melanggar adat istiadat, tetap Yesus lakukan karena dia tetap ingin mengerjakan pekerjaan Bapa. Ini menjadi luar biasa. Mari, ini menjadi pelajaran yang luar biasa. Kita terapkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita, menjadi nomor satu di dalam hidup kita. Allah nomor satu, lebih tinggi daripada firman Allah. Yang ketiga, apa yang dilakukan Yesus dengan menyatakan kebenaran yang sempurna? Ayat yang ke-18 mengatakan ini. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Ini anggapannya orang Yahudi. Tetapi memang benar, Allah Yesus itu adalah Allah, Yesus adalah Bapa. Jadi tidak ada yang salah apa yang dilakukan oleh Yesus. Apa yang dinyatakan oleh Yesus? Yesus menyatakan kebenaran walau resiko dibenci oleh orang lain. Jadi ini resiko yang diambil oleh Yesus. Resikonya tidak kecil, karena dia melawan adat istiadat orang Yahudi, adat istiadat orang Farisi, ahli Taurat. Ketika Yesus melanggar, sudah otomatis dibenci. Sudah dibenci. Ya, saya contohkan aja. Saya contohkan. Adat istiadat di kampung kita biasanya ada ronda malam. Ada ronda malam. Kalau kita nggak ikut ronda, selama tinggal di kampung nggak pernah ikut ronda, pasti ada warga yang nggak suka, pasti dibenci. Ya dibenci karena diomongin, diceritain oleh orang lain. Karena apa? Tidak ikutin aturan-aturan di kampung tersebut. Yang seharusnya ikut kumpulan RT tidak ikut, yang seharusnya ronda jadwal
itu yang buruk, jadi resikonya buruk. Tetapi Yesus itu menyatakan kebenaran loh, bukan menyatakan keburukan. Kalau peraturan di kampung tidak taat, tidak ikuti aturan kampung, berarti dia melakukan sesuatu yang buruk. Tetapi kalau apa yang dilakukan oleh Yesus, dia melakukan sesuatu kebenaran. Karena apa? Kebenarannya adalah dia adalah Bapa, dia adalah Allah itu sendiri. Dia menyatakan itu. Dia menunjukkan bahwa dia melakukan pekerjaan Bapa. Dia menunjukkan bahwa dia itu berkuasa. Dia menyembuhkan orang. Nah, ini luar biasa. Dia menyatakan kebenaran-kebenaran yang sejati, kebenaran-kebenaran yang sempurna dibenci. Saya katakan, dari sekian banyak orang-orang agama, dari sekian banyaknya agama, kenapa orang Kristen yang dibenci? Karena orang Kristen menyatakan kebenaran sehingga dibenci. Iya, siapapun yang menyatakan kebenaran akan dibenci oleh orang lain. Sama dengan halnya gini, ada 10 orang, ini mungkin malah saya ceritakan, ada 10 orang di suatu perusahaan, 9 orang korupsi, 1 orang dia melakukan kebenaran. Terus 1 orang ini mau melaporkan kepada bos. Kira-kira 9 orang ini benci tidak sama yang 1 orang? Benci. Karena apa? Karena 1 orang itu membongkar kebenaran, menyatakan kebenaran. Tetapi apakah dia terus berhenti tidak menyatakan kebenaran? Seharusnya dia tidak perlu berhenti. Walaupun resikonya dia dibenci. Sama seperti Yesus. Resikonya nyawa loh. Resikonya tidak kecil, dia dibenci oleh banyak orang. Karena Yesus menyatakan kebenaran yang sejati itu. Tetapi Yesus tidak berhenti begitu saja. Yesus tetap melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah. Yesus tetap melaksanakan hal tersebut. Karena Yesus tahu bahwa menyatakan kebenaran itu lebih penting daripada adat istiadat. Ini sungguh pada hari ini sungguh firman Tuhan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kita. Yesus bahwa firman Tuhan kembali membukakan pikiran kita. Seperti apa sih kebenaran yang sempurna itu? Kebenaran yang sejati itu? Rupanya kebenaran yang sempurna itu adalah menempatkan nilai kemanusiaan atau nilai kasih itu lebih tinggi daripada adat istiadat. Kebenaran yang sempurna itu menempatkan firman Tuhan lebih tinggi daripada adat istiadat. Kebenaran yang sempurna itu menyatakan kebenaran walau resiko dibenci oleh orang lain. Kita harus menerapkan firman Tuhan. Saya percaya bahwa kita semua mampu, kita semua bisa menerapkan firman Tuhan. Kita harus senantiasa berserah penuh kepada Tuhan. Minta pertolongan daripada Tuhan. Tuhan bisa menolong kita agar kita bisa menyatakan kebenaran yang sempurna di dalam kehidupan kita. Belajar hari demi hari melalui firman Tuhan, iman kita akan dikuatkan. Iman kita akan sempurna di dalam Kristus Yesus. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini sungguh memberkati kita.
kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kami bersyukur Tuhan buat firman Tuhan yang Kau sampaikan kepada kami saat ini ya Tuhan. Ajari kami ya Tuhan untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Biarlah kami terapkan firman-Mu ini di dalam kehidupan kami. Kami lakukan Tuhan. Dan biarlah firman-Mu berbuah lebat di dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-Mu. Jika ada yang sakit, pulihkan, sembuhkan mereka dengan kuasa-Mu Tuhan. Jika ada jemaat-Mu yang punya masalah, punya beban berat, Tuhan akan memberi kelegaan. Tuhan akan memberi keringanan. Jika ada jemaat-Mu yang lemah imannya, Tuhan topang dia. Tuhan tolong dia Tuhan, sehingga imannya tetap kuat di dalam Tuhan Yesus. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan untuk menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan membukakan tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan berkat-berkatnya sampai berkelimpahan kepada engkau. Kiranya kasih karunia Tuhan, damai sejahtera Tuhan, serta berkat-berkat daripada Tuhan menyertai engkau, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.